Shalom, selamat pagi sahabat Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadirannya pada Zoom saat teduh komunitas pemurnian hati pada pagi hari ini. Marilah kita memulai saat teduh kita dengan memohon berkat dari Bapa untuk penyertaannya di dalam Zoom kita. Mari kita buat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas hari baru yang Engkau adakan untuk kami. Terima kasih Engkau telah memberkati kami tadi malam, sehingga kami dapat tidur yang nyenyak dan dapat bangun pagi ini dengan selamat sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengizinkan kami hadir saat ini untuk mengikuti saat teduh pagi ini. Terima kasih juga ya Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan hidup hari ini satu hari lagi dan menyediakan berkat-berkat-Mu untuk kami di hari ini. Pagi ini kami ingin memulai hari ini dengan memohon berkat dari-Mu. Layakkanlah kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Lembutkanlah hati kami sehingga kami dapat memberikan hati kami yang terbuka. Condongkanlah telinga kami dan hati kami kepada firman-Mu. Biarlah kami dapat memberikan hati yang terbaik untuk memuji dan menyembah-Mu dan mendengarkan isi hati-Mu melalui anak-anak-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu yang saat ini ingin melayani-Mu. Jamahlah mereka, kirimkanlah Roh Kudus-Mu terhadap mereka masing-masing, sehingga mereka semua dapat memimpin kami di dalam pujian dan penyembahan, dan juga untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat-Mu juga untuk peralatan segala jaringan internet yang kami gunakan saat ini, dan juga tempat ruangan kami berdoa. Kuduskan, sucikan, tahirkan ya Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti saat teduh pagi ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya Engkau sajalah yang bertahta di atas semuanya itu. Beracaralah ya Tuhan, saat ini kami siap Engkau pimpin. Amin. Sahabat-sahabat terkasih, kita bersyukur kita masih punya kesempatan untuk memuji-muji Tuhan kita. Karena seperti Daud yang ada di Mazmur 103 ayat 2, dia katakan, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan-Nya." Mari kita mau siapkan hati kita mau membuka mulut kita untuk memuji dan menyembah Allah kita, Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang terus memelihara kita dengan rahmat dan berkat. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya aku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu.
yang tak pernah kupikirkan, sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan, kami mau terus bawa syukur kami sepanjang hidup kami. Dan saat ini, bersama para malaikat-Mu, kami ingin memuliakan Engkau. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Biarlah penyembahan kami layak sampai di hadirat-Mu. Biarlah puji-pujian kami menjadi tahta-Mu. Mari, ya Allah Roh Kudus, penuhi hati kami. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini
hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku ini. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Ya Marakarania, Kaulah Tuhan yang hidup, hanya Engkau yang layak kami sembah dan puja. Engkau mulia, Kasih Tuhan dan berkehendak. Yana Yesus, Yana Ina ya Yana Ayala Marakarania, Ina yala yana yana yara yana yala yere yana 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 yara yana ina yana yara yara yala Syakina yana na yara yana Oh ya nasian dari katas Malaysia mereka ina tas yala Malaysia yana mereka tas na Malaysia na Kirana sandari katas Malaysia mereka tas Malaysia mereka tas Malaysia mereka tas Malaysia mereka tas Oh ya nasian mereka tas Syakina Malaysia yana mereka tas yara Malaysia yana mereka tas yara Oh ya nasian mereka tas Malaysia mereka tas Malaysia mereka tas Malaysia mereka Oh, yala Oh yana nasian mereka tas yana Malaysia kira mereka la tas yana yara Malaysia yere mereka tas Malaysia mereka tas Malaysia yere mereka tas Malaysia mereka tas Malaysia mereka yara tas yana yara Terima yana kasih yara Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. yara shakina yana yara ina yara yana yara yana Terima kasih ya yara Tuhan, yana terima kasih, yere terima kasih. Terima kasih.
Ramashik Yarabarat Yana 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 yeri yara yeri. Yana yala yana yara yana yara yana yeri. Yana yana yara yakina yana yeri. Marilah kita hening, dengarkanlah suaranya. Benar Tuhan, Engkaulah gunung batu kami, perisai kami. Kepada siapakah kami harus takut? Terima kasih Bapa, terima kasih untuk lawatanmu, untuk hadiratmu, untuk kuasa, untuk kekuatan baru yang Kau curahkan pagi hari ini. Kami mau menyiapkan hati kami untuk firman-Mu Bapa. Urapi anak-Mu Laura. Sucikan, kuduskan, dan tahirkanlah dia. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh-sungguh berasal daripadamu. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan Engkau. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sahabat yang terkasih. Bacaan hari ini diambil dari Markus 7 ayat 31 sampai 37. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengait lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu sahabat yang terkasih dalam Kristus, saya pertama-tama akan fokus ke ayat 33. Di mana dikatakan, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kata kunci di sini adalah memisahkan dia dari orang banyak, sehingga si tuli dan si gagap itu sendirian. Yesus menghendaki supaya setelah dijamah orang tuli itu tidak mendengar suara yang lain selain hanya suara dia. Bagaimana hal ini dapat diterapkan dalam kehidupan Anda dan saya di saat ini? Seringkali kita juga berperan sebagai si tuli dan si gagap dalam bacaan hari ini. Tuli bukan secara fisik, tetapi tuli secara rohani. Yesus menghendaki agar kita sebagai orang beriman, kita bisa semakin peka mendengarkan suaranya. Bagaimana cara kita agar kita bisa semakin peka dan disembuhkan dari segala sakit rohani kita, dari ketulian rohani kita. Apakah Anda dan saya sudah punya cukup waktu untuk dapat meluangkan diri sejenak, untuk dapat berdiam diri, mendengarkan Dia? Yesus menghendaki kita semua di sini untuk bisa duduk diam di hadirat-Nya, berdoa, memuji Dia, membaca surat cintanya, dan juga menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Dengan rutinitas kesibukan kita saat ini, aktivitas yang padat, tidak jarang kita juga menjadi tuli untuk dapat mendengar dan membantu sesama kita yang membutuhkan. Kita memilih untuk lebih bersikap cuek dan tidak peka dengan kehendak Bapa. Maka mari sahabatku yang terkasih, Dia adalah Tuhan yang mampu menjadikan semua baik dalam hidup kita. Seperti juga di ayat 37, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar dan yang bisu dijadikannya berkata-kata. Mari kita mau undang Yesus untuk selalu bisa hadir dan kita boleh melihat kebaikannya yang terus-menerus terjadi dalam hidup kita. Saya mau sharing hari Rabu kemarin, saya harusnya mengambil BPKB dengan papa saya karena saya juga minta tolong, saya belum bisa jauh menyetir ke Lotte Avenue, itu cukup jauh jaraknya dari tempat saya. Tetapi karena miskomunikasi di WA, akhirnya pas saya sampai ke tempat papa saya, baru sampai ke rumah dia udah marah-marah gitu. Karena dia pikir saya udah jemput Sasa dulu, baru habis itu kemudian jemput dia dan ambil BPKB. Nggak apa-apa, yang saya lakukan, ya saya sedih, tapi nggak apa-apa, saya jemput Sasa dan saya lakukan itu sendirian. Saya minta tolong Sasa untuk temenin saya. Tapi apa yang terjadi, ternyata Tuhan mau saya bisa meluangkan waktu bersama anak saya itu, Sasa. Di dalam mobil kami bisa menyanyikan lagu pujian bersama-sama sepanjang perjalanan. Walaupun tadinya saya takut untuk menyetir jauh ke Lotte Avenue karena saya jarang banget membawa mobil masuk ke dalam tol. Tetapi Tuhan tolong kami di tengah perjalanan, kami bisa selalu bergembira menyanyikan lagu pujian untuk Dia. Dan puji Tuhan kami boleh sampai di selamat dan proses pengambilan BPKB pun juga dilancarkan semua. Saya juga bisa bercerita banyak bersama Sasa, makan bersama dia di Lotte Avenue itu. Saya pikir kalau saya mengajak papa saya, mungkin saya tidak bisa meluangkan waktu bersama anak saya saat itu. Maka seperti firman-Nya saat ini, kita mau percaya bahwa Tuhan selalu menjadikan semuanya baik bagi hidup kita. Dia Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Dia mampu untuk menyembuhkan yang tuli dapat mendengar, yang bisu dapat berbicara. Kita tahu bahwa orang ketika tuli dan gagap itu susah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Betapa hidupnya susah jika mereka tidak bisa mendengar dan berbicara dengan baik. Tetapi ketika kuasa Yesus menyembuhkan, Tuhan mampu menyembuhkan, memulihkan, bukan hanya penyakit fisik tetapi rohani kita. Maka saat ini, apapun kondisi kita, mungkin anak-anak kita sedang sakit, kita yang harus merawat keluar masuk rumah sakit, ataupun suami yang belum kembali, atau anak-anak yang berontak, apapun itu, bawalah kepada Tuhan. Tuhan hanya mau katakan saat ini, duduk diam bersama dengannya. Tenanglah anakku, semua dalam kendali Dia. Maka semua akan baik-baik saja ketika kita mau percaya. Tuhan akan berkarya di dalam kehidupan kita. Juga dalam Roma 8 ayat 28, firman-Nya mengatakan, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Firman-Nya sudah digenapi bahkan dalam perjanjian lama. Dalam Yesaya 35 ayat 3-5. Dia berkata, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Mari sahabat sekalian, saat ini apapun kondisi kalian, Tuhan mau kita menjadi saksi hidupnya. Setelah semuanya berakhir, kita akan dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Maka teruslah berjuang, jalankan 5 senjata. Tuhan yang akan berkarya di dalam kehidupan kita. Saya akan tutup dengan lagu Semua Baik.
Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Pengkhotbah 3 ayat 11 juga mengatakan, ia menjadikan semuanya baik. Maka percaya waktunya akan tiba agar kita menjadi saksi hidupnya di dalam kehidupan kita. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari kita tutup dengan doa. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih Bapa atas firman-Mu yang disampaikan oleh anak-Mu Laura. Engkau menjadikan segala sesuatu baik. Bantu kami Bapa untuk kami terus ingat akan firman-Mu ini. Apapun yang kami alami saat ini ya Bapa, kami yakin dan kami percaya itu semua atas izin-Mu. Dan kami yakin serta kami percayai kembali bahwa pada akhirnya nanti Engkau akan menjadikannya baik. Mungkin saat ini kami sedih, kecewa, putus asa, ataupun merasa tidak dihargai oleh siapapun. Dan mungkin kami merasa kami sia-sia. Tapi biarlah firman-Mu yang selalu meneguhkan kami, untuk kami tetap fokus dan percaya kepadamu, untuk kami tetap berjalan denganmu. Biarlah kami mengambil waktu kami ya Bapa untuk semakin intim denganmu, untuk membaca firman-Mu, untuk bercerita denganmu, untuk merasakan bahwa Engkau benar-benar ada di dekat kami, untuk merasakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau peduli Bapa, kami adalah anak-anak-Mu, dan Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Bapa, singkirkanlah segala penghalang yang ada di dalam diri kami, agar kami semakin fokus dan kami semakin percaya Engkau yang akan melakukan segalanya untuk kami, dan biarlah kami fokus untuk mengerjakan apa yang bisa kami kerjakan. Terima kasih Bapa untuk keluarga komunitas pemurnian hati ini di bawah bimbingan Kivila dan Pak Paulus. Berkati mereka, berkati pelayanan mereka, berkati keluarga mereka, dan juga kami para tim pelayan-Mu, keluarga kami, seluruh peserta saat teduh pagi ini. Lindungi kami dengan darah Yesus Kristus Putra-Mu ya Bapa, dari segala yang jahat, dari segala kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada-Mu. Dan biarlah hati, jiwa, dan tubuh kami hanya selalu terikat kepadamu. Bapa, berkati juga acara komsel besar nanti malam. Kau urapi semua orang yang hadir ya Bapa, terutama untuk Pak Paulus dan Kivila yang akan memimpinnya. Tutup bungkus semua peralatan, jaringan internet, device yang akan kami gunakan. Kami percaya Bapa, itu adalah acaramu, maka Engkau yang akan menyempurnakannya. Semua doa kami ini ya Bapa, kami tahu Engkau mengerti dan tahu isi hati kami masing-masing. Jika belum kami sampaikan, Engkau lebih dahulu tahu apa yang ingin kami sampaikan. Tuhan kami Yesus Kristus, jadilah selalu perantara doa-doa kami kepada Bapa di surga. Sebab Engkau Tuhan yang berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan untuk doa komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa
yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan foto. Cilina minta tolong. Oke, silakan membuka kameranya bagi yang ingin. Saya akan hitung 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Selamat pagi.